Sekarang perhatikan penjelasan pada video berikut ini. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua dari pelajaran matematika kali ini ya, yaitu membandingkan pecahan ya. Nah, tanda perbandingan yang akan kita pelajari kali ini ada 3 macam ya, yaitu lebih besar dari, tandanya seperti ini, lebih kecil dari, tandanya seperti ini, dan tanda sama dengan, tandanya seperti ini. Nah, contoh penggunaannya, contoh ya, 5 dan 3. Nah, 5 dengan 3 ini lebih besar yang mana? Lebih besar 5. Jadi ditulis tandanya yang ini ya, yang arah lancipnya ke sebelah kanan. Ini dibaca lebih besar dari. Jadi 5,3. Nah, perbandingannya adalah 5 lebih besar daripada 3. Kemudian contoh yang kedua ada 6 dan 11. Nah, yang lebih besar adalah 11. Jadi tandanya panahnya yang ke sebelah kiri. Jadi cara membacanya 6 lebih kecil dari 11 ya. 6 lebih kecil dari 11. Kalau yang di atas tadi 5 lebih besar dari 3. Baik, contoh yang ketiga. Nah, ini yang di kiri 4, yang di kanan 4. Sama-sama ya, sama-sama besar. Nah, atau sama-sama kecil. Maka tandanya tanda sama dengan. Membacanya 4 sama dengan 4. Nah, sama-sama ukurannya ya. Nah, seperti itu contohnya. Baik, sekarang kita akan ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada 3 soal ya. Nah, kalau tadi bentuknya bilangan asli, nah sekarang kita gunakan bilangan pecahan. Contoh soal nomor 1 ya. 3/7 titik-titik 4/7. Yang manakah yang lebih besar? Yang mana yang lebih kecil? Baik, kalau pada pecahan penyebutnya sama, maka tinggal kita bandingkan bilangannya ya. Bilangan itu angka pada pecahan yang ditulis di bagian atas ya. Contoh nomor 1 ya. Di sini penyebutnya 7, yang ini penyebutnya juga 7. Sama-sama 7. Berarti tinggal kita bandingkan pembilang-pembilangnya. Berarti 3 kita bandingkan dengan 4. 3 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar yang 4. Jadi 4 ini lebih besar daripada 3/7 ya. 4/7 lebih besar daripada 3/7, atau 3/7 lebih kecil daripada 4/7 ya. Nah, tandanya kita gunakan yang arah panahnya ke sebelah kiri, atau yang lancipnya sebelah kiri. Ini dibaca 3/7 lebih kecil daripada 4/7. Jadi bacanya dari sebelah kiri ya. 3 lebih kecil daripada 4, atau 3/7 lebih kecil daripada 4/7. Jadi jawabannya ini simbol perbandingan ya, lebih kecil dari. Contoh kedua. Nah, ini juga sama. Pecahannya penyebutnya sama, di kiri 10, di kanan 10. Maka tinggal kita bandingkan pembilangnya. 5 dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 2. Jadi kalau kita baca dari sebelah kiri ya, 5,2. 5 lebih besar dari 2. Berarti jawabannya yang arahnya panahnya ke sebelah kanan ya. Jadi dibaca 5/10 lebih besar dari 2/10 ya. Kemudian nomor 3, 9/20 titik-titik 9/20. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 20. Berarti kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya ternyata juga sama, 9 dengan 9. Berarti tanda perbandingannya adalah sama dengan ya. 9/20 sama dengan 9/20, karena sama-sama ukurannya. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil ya. Sama dengan. Kita ulangi dari atas ya. Cara membacanya ya. 3/7 lebih kecil daripada 4/7. 5/10 lebih besar daripada 2/10. 9/20 sama dengan 9/20 ya. Ini contoh perbandingan pada pecahan yang penyebutnya sama ya.
Baik, sekarang kita akan ke contoh 2. Tapi sebelumnya kita ingat kembali ya simbol-simbol perbandingan ya. Ingat, kalau lebih besar panahnya ke kanan, kalau lebih kecil yang lancipnya ini ke sebelah kiri. Kalau sama dengan ada 2 garis mendatar seperti ini ya. Baik, sekarang kita ke contoh kedua. Ya. Contoh soal kedua. Sini dari nomor 4 sampai nomor 7 ya, ada 4 soal. Sekarang kita ke nomor 4 dulu. 2/4 titik-titik 1/2. Ya, kita lihat penyebutnya dulu. Di sini penyebutnya 4, di sini penyebutnya 2. Nah, ini penyebutnya beda nih. Apakah bisa kita langsung bandingkan pembilangnya 2/1? Tidak bisa. Jadi kalau pecahan itu bawahnya ini, penyebutnya ini berbeda, ini tidak boleh langsung dibandingkan. Nah, dia bisa kita bandingkan kalau penyebutnya sama, seperti contoh di nomor 1, 2, 3 tadi ya. Kalau nomor 4 ini penyebutnya beda. Nah, bagaimana supaya bisa kita bandingkan? Syaratnya yang pertama, penyebutnya harus kita samakan dulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Jadi ini nanti salah satunya atau bisa juga keduanya dari penyebutnya ini kita ubah nanti ya. Tapi kita ubah itu tidak merubah nilainya, hanya merubah angkanya, tapi nilainya tetap ya. Nah, supaya lebih jelas, berikut penjelasannya ya. Baik, sekarang soal nomor 4 akan Bapak tulis menjadi seperti ini ya. Tadi soalnya 2/4 dan 1/2. Nah, caranya kita ubah penyebutnya. Di sini penyebutnya 4, nanti akan diubah menjadi berapa? 2, ini juga nanti akan diubah menjadi berapa? Dan kedua penyebut ini nanti harus sama ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu kelipatannya. Kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 2 ya. Baik. Kelipatan penyebut. Nah, yang tadi di soal penyebut pertama 4, penyebut yang kedua adalah 2. Kita tuliskan dulu kelipatannya ya. Kelipatan dari 4. Nah, pertama adalah 4 itu sendiri. Kemudian 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20 dan seterusnya ya. Ini kelipatan namanya. Kemudian penyebut 2. Penyebut 2 tadi yang ini ya. Nah, ini penyebutnya 2. Kita cari kelipatan dari 2 ya. Yang pertama adalah 2 itu sendiri. Lalu yang selanjutnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10 dan seterusnya. Nah, sekarang dari kelipatan-kelipatan ini yang mana yang sama? Yang sama adalah yang pertama ini sama-sama 4 ya kan? Di atas 4, di bawah 4. Kemudian yang sama lagi adalah 8 dengan 8 ya, di atas 8, di bawah 8. Ini adalah kelipatan yang sama. Nah, dari kelipatan-kelipatan yang sama kita ambil kelipatan sama yang paling kecil. Nah, di antara 4 dan 8 yang paling kecil adalah 4. Berarti nanti di soal ini penyebut 4 dengan penyebut 2 ini kita ganti dengan kelipatan yang sama tadi, yaitu 4 ya. Jadi kita ambil yang paling kecil aja biar enak hitungnya. Kita ganti dengan 4. Nah, kembali lagi ke soal. Jadi pecahan 2/4 penyebut 4 ini nanti diganti menjadi 4. Yang di bawah ini 1/2 penyebut 2-nya juga diganti menjadi 4 ya. Baik, sekarang kita cari pembilangnya. Jadi kalau penyebut diubah, pembilang juga harus diubah. Kalau penyebut berubah, pembilang juga harus diubah. Baik, yang pertama 2/4 penyebutnya 4 kan. Nah, setelah diganti ternyata tetap 4. Awalnya 4, akhirnya jadi 4. Maka pembilangnya juga sama, tidak berubah ya. Tetap 4, berarti pembilangnya tetap 2. Jadi ini tidak perlu dihitung karena tidak ada perubahan ya. 2/4 tetap 2/4. Nah, sekarang yang di bawah pecahan 1/2 pembilangnya 1, penyebutnya 2. Nah, 2 ini harus diubah menjadi 4. Nah, 2 ini bisa menjadi 4 kalau 2 dikali titik-titik. Nah, 2 kali berapa? Yang hasilnya 4. Jawabannya adalah 2 dikali 2 ya, jadi 2 kali 2 4. Nah, sekarang pembilangnya
Kalau penyebut tadi dikali 2, maka pembilang juga sama, harus dikalikan dengan 2 juga ya. Jadi di bawah 2, di atas 2. Ini harus sama, atas bawah harus sama. Kalau tadi 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang 1 kali 2 hasilnya adalah 2 ya. Jadi 1 kali 2 2. Nah, sekarang sudah berubah dan penyebutnya sama ya. Jadi penyebutnya sama-sama 4 ya. Yang di atas 2/4, yang di bawah menjadi 2/4 ya. Baik. Sekarang Bapak tuliskan lagi di sampingnya. Nah, sekarang 2/4 Bapak tulis di sebelah kiri, yang di bawah 2/4 yang di bawah Bapak tuliskan di sebelah kanannya. Sekarang kita bandingkan. Sekarang boleh dibandingkan karena sudah sama-sama penyebutnya sama ya. Di sini 4, di sini 4. Nah, kalau penyebutnya sama, sekarang tinggal kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 2 dan 2. Wah, ternyata sama. Berarti simbol perbandingannya adalah sama dengan ya. Jadi 2/4 sama dengan 2/4. Nah, dari sini kita berhasil mendapatkan jawaban dari contoh soal nomor 4 ya. Jawabannya adalah sama dengan. Berarti di soal nomor 4 jawabannya adalah sama dengan ya. Jadi 2/4 itu ternyata sama dengan 1/2 ya. Penyebutnya beda nih. Penyebutnya beda, tapi nilainya sama ya, sama dengan.